Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Jumpa lagi. Kita ngobrol-ngobrol lagi tentang kehidupan ya. Jadi ini ada sebuah komentar dari Pak Badrut Mafia. Bahas bab musyahadah, Bang. Ya. Insyaallah ya. Jadi di video kali ini saya mau menjelaskan, mungkin teman-teman sudah pernah merasakan, sudah di makom itu, tapi kita nggak paham ya. Mungkin banyak kita mendengar, sering kita mendengar kajian-kajian dari para ulama kita, ustadz kita, guru-guru kita. Sering dikatakan musyahadah. Kadang kita bingung kan, nggak paham kita nih musyahadah itu apa. Jadi musyahadah itu adalah penyaksian ya. Diambil dari kata syahadah, menyaksikan Allah, memandang Allah, melihat Allah. Apalagi ya, melihat Allahnya bukan dengan mata kepala ya, tapi dengan rohaninya. Jadi ketika orang yang sudah bisa menyaksikan Allah itulah yang dikatakan musyahadah. Dan apabila dia sudah mendapatkan musyahadah, nanti Allah akan memberikan satu anugerah yang dikatakan mukasyafah ya. Mukasyafah itu apa lagi, Bang? Bingung kan? Yaitu diambil dari kata kasaf atau tersingkapnya suatu tabir ya. Sehingga orang tersebut bisa mengetahui, bisa melihat sesuatu yang gaib. Makna gaib ini adalah yang tertutup. Tabir gaib itu kan tertutup dia. Begitu Allah membukakan itu, tersingkap tabir itu ya nggak jadi gaib lagi samanya. Orang itu bisa menyaksikan juga sesuatu yang orang lain nggak lihat ya. Wilayah ini ya bisa banyak contohnya. Jangan sampai kita merasa, Bang, ada teman saya, Bang, bisa tahu yang gaib, bisa melihat jin. Apakah itu mukasyafah? Ya belum tentu. Ya. Kalau dia lebih cenderung kepada kesyirikan, pada persekutuan kepada jin, ya itu pandangan gaibnya ya atas bantuan jin, bukan karena Allah membukakan tabir. Jadi kita bahaslah pelan-pelan. Apa cirinya orang yang sudah di makom musyahadah? Musyahadah itu sama dengan sadar Allah, kalau bahasa simpelnya ya. Teman-teman kan udah belajar zikir nafas, sadar Allah. Bang, aku melihat Allah di sebalik tabir, aku melihat Allah di segala sesuatu. Apalagi, aku menyaksikan Allah dalam kehidupanku. Ya. Jadi antara musyahadah dan mukasyafah itu ibarat sisi mata koin, nggak terpisah. Pasti dapat mukasyafah kalau orang sudah di makom musyahadah ya. Jadi orang ini sudah memandang Allah. Contohnya ketika dia dihina orang ya. Ketika dia dihina orang, di sini dia akan bertanya kepada dirinya sendiri. Istilahnya introspeksi. Kenapa aku direndahkan orang? Kenapa aku dihina orang? Ya. Dan orang yang sudah di wilayah penyaksian akan Allah, yang dia pandang sudah Allah ini. Jangan-jangan ini Allah sedang mengujiku atau Allah sedang menghukumku. Dia lihat lagi dirinya. Susah nggak dirinya? Dihina sama orang, sedih nggak hatinya? Susah nggak hatinya? Aku biasa aja, Bang, dihina orang biasa aja. Aku sabar aja, aku anggap ini ujian Allah. Ya berarti itu musyahadah. Kamu sudah menyaksikan Allah. Kamu nggak lagi melihat siapa yang menghina ya. Atau bisa jadi kita difitnah sama orang. Kenapa ya, Bang, aku ketika difitnah sama orang sakit kali rasanya, Bang. Sedih hatiku, Bang. Timbul amarahku, Bang. Ya kalau kamu
ada rasa sakit. Ya, itu antara dua tuh. Kamu sakit, dihina orang, tapi kamu nggak bisa melihat Allah. Ada yang seperti itu. Sehingga dia jadi dendam, dia jadi benci sama orang yang memfitnah. Ya kan? Tapi kalau orangnya sudah di makom musyahadah, ya Allah yang sedang hukum aku, Allah yang sedang tegur aku. Sehingga hatinya nggak benci sama yang fitnah. Ya kan? Tidak mungkin fitnah itu berkembang menjadi menyusahkan diriku kalau bukan karena Allah. Ada juga campur tangan Allah di situ. Nah, dia melihat Allah. Ya kan? Apalagi ditolong sama orang. Seneng gak hati kita ketika ditolong orang? Kalau orangnya sudah di makom musyahadah, sudah penyaksian akan Allah, melihat Allah, yang utama, yang pertama kali dia rasa terima kasih, rasa senang itu ya kepada Allah dulu, baru kepada makhluk. Ya, mungkin secara zohirnya ya dia bilang makasih nih, makasih ya atas perbuatan baiknya, terima kasih ya sudah menolong saya. Tapi hatinya sambungnya kepada Allah. Tidak mungkin si fulan ini mau nolong aku ya Allah. Tidak mungkin si fulan ini mau berbuat baik pada aku ya Allah, kalau bukan Engkau yang gerakkan dia ya Allah. Di situ rasa senangnya, rasa syukurnya, rasa terima kasihnya ya kepada Allah. Walaupun secara zahir ya kita juga terima kasih kepada manusianya, kepada orang yang nolongnya, tapi hatinya nyambung kepada Allah. Itu musyahadah. Ya, samalah dengan sadar Allah. Ada kesadaran, kesambungan hatinya kepada Allah. Ya. Jadi antara musyahadah dan mukasafah ya sama. Ya kan? Orang ini nggak lihat lagi makhluk, yang dia lihat Allah, yaitu juga mukasafah. Ketika dia melihat Allah itu musyahadah. Ya, ketika dia tidak lagi melihat makhluk, mukasafah, ya sama aja. Ya, apalagi kejadian dalam hidup, dipuji orang. Ketika kamu dipuji orang, senang kan? Gak adalah manusia gak senang dipuji. Ya kan? Dipuji senang dia. Giliran dihina benci dia, nggak suka dia. Ya itu sudah fitrah manusia. Nah, bagi orang yang sudah di makom musyahadah, ketika dia diistimewakan, dimuliakan, disenangi, apalagi dikagumi, ya dia bersyukurnya kepada Allah. Ya, bersyukur kepada Allah. Apalagi lagi banyak rezeki lah kita ya. Bang, rezeki hari ini bang, mantap kali rezekiku bang. Banyak uangku masuk hari ini. Nggak kayak kemarin. Kalau kemarin sedikit dapatnya, hari ini banyak dapat. Mungkin kita berdagang ya, jualan kita laris. Senang kita kan. Atau bisa juga kita istilahnya mendapatkan rezeki nomplok lah. Aku nggak usaha, aku nggak kerja, tiba-tiba ada rezeki yang sangat besar datang ya. Rezeki yang gak diduga. Kalau kamu senang karena rezeki itu, ya kamu belum musyahadah, belum menyaksikan Allah. Tapi kalau orang yang dapat rezeki banyak dan dia bermusyahadah kepada Allah, menyaksikan Allah, sadar kepada Allah, takut, kebalikannya itu. Ya Allah, aku kan gak butuh kali ya Allah, tapi yang kau berikan kok banyak sekali. Sedangkan kebutuhanku ya ini udah lebih dari cukup ini. Ada jatah siapa di sini ya Allah? Aku takut ya Allah, Engkau memberikan terlalu banyak, nanti kau banting hidup aku. Itu adalah orang yang musyahadah, menyaksikan Allah. Jadi bukan rezeki lagi yang dia lihat. Ya. Sudah Allah yang dia lihat.
Dan ini sudah kita kaji bertahun-tahun ya. Cuman bahasanya aja beda. Kalau kita namanya sadar Allah ya. Mungkin teman-teman yang bertasawuf, ngaji thariqat, mungkin itu kan masih ada bahasa-bahasa guru kita yang dahulu. Bahasa Arabnya musyahadah. Ya kalau bahasa Indonesianya ya sadar Allah, itu simple. Ya kan? Dan kita sering alami dalam hidup. Aku bang ditegur bang, aku dimarahi bang. Aku nggak lihat lagi yang marahi bang. Aku nggak lihat lagi yang tegur aku bang. Malah aku bersyukur, malah aku berterima kasih. Sejatinya Allah lah yang menegurku. Sejatinya Allah lah yang sedang menasehatiku. Nah ini musyahadah juga. Kalau kita sudah di situ, ya. Nah, untuk awal-awal memang musyahadah ini yang harus kita latih. Makanya kita perbanyak zikir. Nanti kalau kita sudah, ya udah bang, kemana aku menghadap, di situ Allah semua bang. Ya, seperti di Al-Quran itu ya. Apa dibilang di Al-Quran itu di Al-Baqarah 115, kalau nggak salah ya. Kemanapun kau menghadap, di sanalah wajah Allah. Situ wajah Allah. Menghadap apa aja. Bisa melihat makhluk, bisa melihat alam, bisa melihat kejadian-kejadian dalam hidup. Bisa nggak kau lihat di situ ada wajah Allah? Ya. Contoh kita lagi di jalan nih. Kita hendak bepergian atau kita sedang kerja. Tiba-tiba mendung lah, hujan. Kalau orang yang tidak musyahadah, tidak menyaksikan Allah, mengeluh dia datangnya hujan. Ya, aduh kerjaku lagi tanggung ini, hujan pula, ya kan? Mengeluh hatinya. Tapi kalau orang yang sudah menyaksikan Allah, ya udah nggak ngeluh lagi, bukan hujan lagi yang dia lihat. Yang dia lihat kehendak Allah di situ, udah maunya Allah, sudah takdirnya Allah. Ya, banyak kan kita ego dalam kehidupan ini, ego. Bisa jadi Allah hendak menurunkan hujan untuk binatang, untuk tumbuh-tumbuhan ya. Udah terlalu kering tanah bumi ini ya. Allah hendak menurunkan hujan itu untuk tumbuh-tumbuhan. Kita lagi sibuk kerja, kita tolak hujan. Atau lagi kawinan nih, nolak pula hujan ya kan. Aduh. Ya, ego kita kan. Banyak tuh orang ego gitu. Jadi kalau orang sudah musyahadah, nggak ada lagi di hatinya ngeluh. Dikasih senang, aku syukur ya Allah. Dikasih susah, aku juga syukur ya Allah. Jangan-jangan di sebalik susah ini banyak rahmatmu, banyak kebaikan darimu. Cuman aku aja nggak tahu. Dia akan selalu prasangka baik. Itu adalah orang yang di makom musyahadah. Makanya orang yang seperti ini ya, kalau kita jumpai ya, makanya banyak kalau kita jumpai guru-guru kita, perhatikan matanya. Ya. Coba nanti teman-teman yang suka mengaji, coba nanti dilihat itu yang suka dengarnya ceramah Habib Umar bin Hafiz ya. Beliau seorang ulama dari Tarim, Yaman ya. Cuman sayangnya karena bahasa Arab, jadi kita selalu dengar ceramahnya itu di YouTube yang ada translate Indonesianya. Karena kita nggak ngerti bahasa Arab ya kan. Saya termasuk pengagum beliau ya. Kagum saya sama beliau, senang saya sama beliau. Walaupun saya jarang dengar ceramahnya, tapi hanya lihat wajahnya aja. Ya kan? Senang kita lihat fotonya di mana-mana tuh. Fotonya kalau kita buka TikTok, buka YouTube, muncul itu. Lantas apa yang bisa kita ambil pelajaran dari Habib Umar? Coba perhatikan matanya. Itu adalah orang yang bermusyahadah. Ya. Dan dia juga bermukasyafah.
udah kasaf. Perhatikan matanya. Matanya selalu kosong. Ya kan? Kosong bukan berarti nggak ada apa-apa. Kosong tetapi isi. Ya. Kesadarannya ada yang dia lihat, ada yang dia pandang. Jadi biasanya kalau kita menjumpai, pengen tahu bang, aku mau tahu bang, orang yang sudah di musyahadah itu yang mana bang? Ya, yang nampak secara zahir dari mata. Perhatikan aja matanya. Kalau dia melihat sesuatu ya tembus, bukan sesuatu yang dia pandang itu yang dia lihat. Makanya teman-teman yang mengamalkan DN tidak menutup kemungkinan juga akan mendapatkan yang namanya mukasyafah. Terbukanya tabir gaib sehingga kita bisa melihat, menyaksikan sesuatu yang gaib. Tetapi wilayah gaib ini bukan ke arah jin, ya. Sangat jarang kita ke arah jin. Tapi gaib ini banyak. Coba diperhatikan ketika kita zikir nafas. Ketika kita berzikir nafas mungkin teman-teman pernah, ya mungkin sekali-sekali tapi nggak sering ya. Kita kan ber-DN itu kan tutup mata ya kan. Tapi bang, aku ketika aku pejamkan mata aku berzikir nafas, kok di sekelilingku aku bisa lihat bang. Kamarku, tempat tidurku, jendela kamarku, semua aku bisa lihat bang. Sampai aku bingung. Aku buka mata, aku lihat. Aku tutup mata, aku lihat juga. Nampak semua di sekelilingku itu jelas. Jadi mau buka mata, mau tutup mata sama aja. Ya kan? Nah, di sini ada tuh sekali-sekali itu muncul ketika kita berzikir nafas. Nah, bagi teman-teman yang sudah mendapatkan pengalaman seperti itu, insya Allah itu dalam kehidupan kita akan mendapatkan yang namanya mukasyafah. Terbukanya tabir gaib. Makanya banyak teman-teman yang bercerita, bang saya ilalang rumput di rumah saya itu sudah semak sekali bang. Jadi pagi-pagi saya mau babat itu semua rumput itu, mau saya potong rumput itu. Tetapi ku dengar, ku saksikan bahwa rumput itu pun berzikir kepada Allah. Gemetar hatiku, nggak berani ku potong itu rumput itu katanya. Nah itu mukasyafah, terbukanya tabir. Ya, tapi yang bagus-bagus, bukan ke wilayah jin. Ya, apalagi pergi dia ke masjid sholat. Ya, bermacam-macam itu sholat. Bermacam-macam orang itu yang sholat di masjid. Tetapi dia pandang di situ wajahnya setan semua. Macam-macam bang, kepala binatang semua yang aku lihat bang. Jadi takut aku ke masjid. Ya itu godaan ya. Hati-hati kalau teman-teman sudah di makom itu belum tentu kuat. Makanya jangan diminta-minta. Sebenarnya bukan itu bentuk jin atau siluman atau apa, enggak. Allah menunjukkan, menampakkan bahwa itulah sifat manusia. Apapun perilakunya ya ditunjukkan sama Allah, ya kepalanya binatang. Ya kan? Atau bisa juga kita nggak pernah nih kenal sama siapa-siapa atau berpapasan sama orang. Berjumpa kita di jalan tadi mana lah ya kan. Kok ku pandang wajahnya serem sekali bang. Awalnya biasa bang. Kulihat wajahnya biasa. Tapi kelama-kelamaan ku pandang makin hitam, makin serem. Kayak wajah setan. Padahal orangnya cantik bang. Ya itu juga mukasyafah. Allah menunjukkan sifat asli orang itu. Nah bagi teman-teman yang sudah di wilayah ini ya itu aib, nggak boleh kita cerita. Kalau kamu sudah diperlihatkan Allah ya diem. Cukup kamu dan Allah yang tahu. Ya, itu anugerah bisa juga jadi musibah. Nah jangan sampai kita jadi suudzon sama orang ya. Makanya kita perbanyak zikir, sambung hati kita. Banyak-banyaklah engkau menyaksikan Allah. Pandanglah Allah di segala sesuatu.
Itulah yang dikatakan syahadah. Ketika kita bersedekah, bukan aku yang memberi, aku ini hanya diberikan kuasa. Aku ini hanya diberikan kelebihan rezeki oleh Allah. Jadi kalau aku bersedekah, ya kehendak Allah pada diriku. Itu musyahadah. Ya. Jadi nggak lagi nampak dirinya. Nggak ada lagi dia akui, aku dermawan. Nggak ada. Sekecil pun, secuil pun di hatinya tidak ada itu yang namanya aku yang beribadah. Nggak ada. Nggak mungkin aku bisa bersedekah kalau Allah tidak lebihkan rezekiku. Aku bisa memberi ya karena Allah juga. Jadi itulah yang dikatakan ilmu syahadah. Ilmu tauhid. Ya, menyaksikan Allah. Banyak orang beragama Islam, luar biasa lah Islam ya kalau kita bilang. Ya kan? Dari segi ilmu syariatnya, hukum-hukum dalam beragama. Dari segi sholatnya, zikirnya, wah luar biasa. Tapi dari segi akhlak, nggak bisa dia bermusyahadah kepada Allah. Makanya akhlaknya bejat. Akhlaknya nggak sesuai dengan sikapnya. Nggak sesuai dengan ibadahnya. Rajin sholat, rajin zikir, banyak menuntut ilmu, tapi sikapnya iblis juga. Ya, masih juga angkuh, masih juga sombong, masih juga merendahkan orang, masih juga merasa benar. Ya, masih juga menyakiti hati orang. Nggak dia saksikan Allah. Makanya orang-orang yang sudah bermusyahadah ini ya, di hatinya dia menyaksikan Allah, di kehidupan juga menyaksikan Allah. Contohnya gimana tuh bang? Ya dia hendak berbicara kepada orang, di hatinya itu juga sudah bersama Allah, sudah dia pandang Allah dulu. Sehingga ucapan yang keluar ya nggak berani dia berdusta, nggak berani dia menyakiti hati orang, nggak berani dia berbuat dosa dengan lisannya. Malu dia sama Allah. Ya, itu sudah musyahadah namanya. Nah di kehidupan juga sama. Kemana kau menghadap, di situ wajah Allah. Oh ya, kalau sudah wajah Allah berani kau hina wajah Allah. Makanya banyak kita kan, derajat kita tinggi, hidup kita lebih mulia daripada orang lain. Apalagi kekuasaan kita lebih tinggi daripada orang lain. Dari hal rezeki kita lebih kaya daripada orang lain. Kalau di hatimu masih ada suka merendahkan orang, merasa kagum, merasa lebih mulia daripada orang lain, di situ kamu nggak memandang Allah. Ya, orang yang bermusyahadah itu sudah memandang Allah. Allah itu yang batin, Allah itu yang zohir. Ya. Macam mana tuh bang? Allah yang batin, Allah yang zohir ya. Allah yang zohir ya ketika kamu memandang orang lain, itu Allah yang zohir itu. Ketika kamu melihat alam semesta, kamu melihat binatang, itu kan yang zohir yang nampak. Nah, Allah yang batin ya kamu menyaksikan Allah dalam kesadaran jiwamu. Ya. Ditegur kau sama orang, bang aku gak lihat lagi siapa yang negur bang, tapi aku kok rasanya Allah yang sedang ngomong itu bang. Cuman lisannya lisan orang itu aja. Makanya banyak teman-teman ketika dengar ceramah, kok aku kena kali ya, padahal yang diceramahi bukan aku. Tapi ketika aku dengar ceramahnya, aku pun kena. Ya berarti engkau sudah musyahadah. Ya, lebih enak kita belajar musyahadah aja dulu. Mukasafah itu nggak usah kita cari-cari, nggak usah kita minta-minta. Kalau engkau menjaga hatimu selalu memandang wajah Allah, mukasafah itu dapat. Ya, ada orang hendak niat buruk kepada kita, ya dikasih tahu sama Allah itu orang niatnya jelek, itu orangnya nggak bagus, itu orang yang hendak mencelakakanmu, dikasih tahu. Nah itu juga sudah mukasafah. Ya,
Padahal orangnya tidak menunjukkan suatu gejala, gelagat, ciri-ciri hendak mencelakai kita, tapi kita duluan tahu. Itu juga kasaf, ya. Terbukanya tabir gaib. Yang seperti itu enak. Apalagi kalau kita sebagai guru ya, harus ada itu yang namanya mukasafah. Contohnya mukasafah gimana, Bang? Tidak semua guru itu bisa membaca hati. Ya. Banyak kita bertanya kepada guru. Banyak kita bertanya tentang kehidupan kita, mencari solusi, mencari nasihat, ya. Terkadang nasihatnya itu nggak sesuai dengan yang kita butuhkan. Nggak nyambung kadang. Tapi kalau kamu ketemu guru, setiap aku tanya sama dia seolah-olah aku ditelanjanginya, Bang. Macam mana makna ditelanjangi? Ya, aku nggak bisa bohong sama dia. Dia udah tahu semua. Dan jawabannya itu kena kali. Ya. Ya itu sebenarnya yang dia dengar itu hatimu yang bicara, bukan lisanmu, bukan mulutmu yang bicara yang dia dengar. Hatimu yang bicara, makanya dia udah tahu duluan. Jadi kita belajar terus zikir nafas. Ya. Banyak-banyak menyaksikan Allah di segala sesuatu. Kemana kau menghadap, situ wajah Allah. Lihat Allah pada anak kita bisa, pada istri kita bisa, pada tetangga kita bisa, pada teman kerja bisa. Ya. Kok aku ditegur ya? Nah, kalau kamu masih ego, masih banyak berhala diri yang gak akan tembus. Tapi kalau kamu selalu bermusahadah, selalu sadar Allah, selalu menyaksikan Allah, itulah syahadah yang sebenar. Ya, syahadah itu bukannya lisan. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, ya. Saksi yang bagaimana? Ada nggak saksimu itu tercerminkan dalam kehidupan? Ya, kau bilang aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, tapi dirimu masih jadi Tuhan. Aku yang nolong, aku yang membantu, aku yang baik, aku yang rajin ibadah, aku yang mulia, kau akui semua. Apa nggak ngaku Tuhan itu? Di mana saksimu kepada Allah? Ya, sudah batal syahadah kita. Syahadah yang sebenar ya selalu engkau terapkan dalam hidup. Ya kan? Ketika engkau sholat, aku bukan sholat ini. Bukan aku yang sholat, tapi aku disolatkan Allah. Bukan aku yang mampu, aku dimampukan Allah. Bukan aku yang bisa, aku dibisakan Allah. Bukan aku yang pintar, aku dipintarkan Allah. Bukan aku yang baik, aku dibaikkan Allah. Allah semua yang kau pandang kalau sudah musyahadah. Itulah penyaksian yang benar. Ya, ini kita dikasih ilmu sedikit, bawaannya debat. Dikasih kemuliaan sedikit, ego. Ya kan? Udah jadi Tuhan itu. Katanya kok bilang Tuhan itu cuma satu, tapi kok dirimu juga jadi Tuhan. Ya, banyak kita kadang merendahkan makhluk. Tapi kita sejatinya nggak paham bahwa engkau juga sudah merendahkan pencipta makhluk. Ya, hati-hati loh. Orang yang merendahkan makhluk itu sudah menghina Allah. Coba seandainya bener lah. Aku bener bang, udah musyahadah aku bang. Udah di makom itu, sudah bang. Bisa nggak lagi kau rendahkan makhluk? Kemana kau menghadap, di situ wajah Allah. Bisa kau hina Allah? Bisa kau rendahkan makhluk itu? Katanya kau lihat Allah. Kalau masih ada itu kita merendahkan, ya berarti engkau nggak mandang Allah di situ. Ya. Dan ini wilayah ini ya putus sambung. Mungkin hari ini bener bang, aku sadar Allah bang, aku menyaksikan Allah bang. Besok belum tentu. Jadi jangan sampai dianggap itu permanen ya. Tergantung hati kita.
menjaga kesadaran itu. Jangan sampai kita menjadi Tuhan. Posisikan diri kita sebenar hamba. Akui, aku hambamu ya Allah, aku ini hanya hamba. Dan yang Tuhan siapa? Ya Engkau ya Allah yang Tuhan. Ya kan? Nah, saksikan dalam hidup. Makanya orang yang sudah musyahadah, ya pandangan matanya rahmat, pandangan matanya indah, ya penyayang, apalagi hatinya lembut, ya lisannya menyejukkan. Itu kalau orang sudah musyahadah. Tapi kalau lisannya bikin orang sakit hati terus, ilmu tinggi, ceramah tiap hari, tapi kita dengar ceramahnya sakit hati, terluka kita tiap hari dengar ceramahnya itu. Ya belum musyahadah itu. Ya. Orang yang sudah bermusyahadah kepada Allah, rahmat. Kita dekat sama dia tuh penuh keberkatan. Indah, sejuk, nyaman. Ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Sebenarnya musyahadah itu sama dengan sadar Allah. Ya. Dan antara musyahadah dan mukasyafah ya ibarat mata koin. Itu nggak bisa lepas. Tapi derajat yang pertama adalah musyahadah dulu. Ibaratnya anak tangganya, musyahadah dulu yang kau raih. Udah sampai di situ baru dapat mukasyafah. Ya. Segala sesuatu yang gaib itu terbuka. Tahu kita. Ya kan? Nah, wilayah ini juga bisa jadi ujian. Jangan sampai bangga. Kalau udah tahu ya sudah, diem. Ya. Ambil aja yang baik. Banyak-banyak berlindung kepada Allah. Karena orang yang mencapai mukasyafah ini ya setannya juga luar biasa. Dibisikin dia macam-macam itu. Kalau nggak kuat goyang kita. Ya. Jadi dalam DN itu sebenarnya udah ada semua. Kalau kita betul-betul mau latih ya, udah ada. Coba diperhatikan, diingat-ingat lagi. Pernah nggak teman-teman merasakan seperti itu? Aku lagi DN bang, aku tutup mata. Tapi kamarku nampak semua bang. Di depan kamarku ada meja, ada kursi, ada lemari, ada tempat tidur. Aku lihat bang. Padahal mataku terpejam. Nah, itu tanda engkau akan mendapat mukasyafah. Ya, kasaf deh ya. Mata kita tertutup, tapi tembus juga. Lalu kita kaget, bingung. Akhirnya aku buka mataku bang, nampaknya sama bang. Letak tempat tidurnya seperti ini, letak bantalnya seperti ini, gorden jendelanya seperti ini, warnanya sama semua bang. Aku tutup mata lagi, sama juga aku lihat. Itu mukasyafah itu. Nah nanti pelan-pelan dalam kehidupan memang banyak keanehan. Bang aku lihat pohon, zikir bang. Aku mau ambil air wudhu, air itu pun zikir bang. Nah yang goib-goib itu nanti banyak kita jumpai. Tapi yang baik-baik. Ya. Gak wilayah hantu belau. Bukan wilayah jin. Kalau orang banyak melihat yang gaib tapi wilayah jin, dia bilang aku nampak ini tuh, ada tuh di atas pohon, ya bergantungan dia, setan ini setan itu. Oh rumah ini banyak penghuninya, banyak setan ini setan itu. Berarti orang itu ada jinnya, bukan dengan pandangan Allah itu. Ya, mukasyafah itu ya yang baik-baik dikasih lihat Allah. Ya. Banyaklah kejadian dalam hidup. Mungkin kita sudah mengalami tapi kita kadang nggak paham. Ya, sama saya pun musyahadah ini juga dulunya nggak paham. Karena kita nggak pernah ngaji. Tapi dengan berjalannya pengalaman, ternyata oh kesini arahnya. Oh sama dengan sadar Allah. Jadi wilayah ini silakan diulang-ulang ya. Mungkin teman-teman udah dapat, cuman belum paham aja. Ya kan?
Kalaupun sudah dapat jangan bangga. Bisa itu suatu saat hilang. Nggak permanen dan itu juga putus sambung. Ya. Hari ini bang sadar Allah aku bang. Besok belum tentu kau sadar Allah. Hari ini kasaf aku bang. Bisa tahu ini tahu itu, besok belum tentu. Ya, makanya jaga hati kita. Kalau saya lebih enak mukasafah itu bisa melihat permasalahan orang, itu yang enak. Kayak teman-teman nanya ya kan, Bang Andi saya punya masalah begini begitu, langsung aja kasih kopi pahit ya kan. Gak bisa ngelak deh ya. Kenapa Bang Andi aku nanya begini kok Bang Andi kasihnya kopi pahit? Ya karena itu obat yang cocok untukmu. Ya. Pertanyaanmu yang kau tanyakan itu nggak cocok kalau saya jawab. Kasih aja kopi pahit, di situ sumber masalahnya. Makanya tembus. Ya. Enak kayak gitu kan? Berarti kita memberikan sesuatu yang orang butuh. Ya. Sesuatu yang dia butuhkan. Jadi bukan ke wilayah kasap bang, aku kasap bang, nampak ini nampak itu, tahu ini tahu itu. Ya kalau kau nggak makin dekat kepada Allah ya setan semua itu. Ya, jangan bangga ya kalau jumpa orang sakti, jumpa orang tahu ini tahu itu, jangan bangga. Jangan takjub. Belum tentu itu muka sapa yang sebenarnya. Ya. Jadi kalau kita mau mempelajari, melihat, mengenal ya, aku pingin tahu juga bang, yang mana nih orang-orang yang sudah di makom musyahadah. Lihat matanya, dari matanya itulah jendela hati. Ya. Tapi kita kalau jumpa orang yang sudah seperti itu, kita nggak kuat pandang matanya. Cobalah, kamu jumpalah sama seseorang yang sudah musyahadah. Ketika kamu berbicara dengan orang itu, pandang matanya, mata ketemu mata. Ibarat kata kamu itu seperti disorot matamu dengan senter. Kira-kira sanggup nggak kamu memandang senter itu? Nggak sanggup kan? Silau kita kan? Nah begitulah orang yang sudah musyahadah itu, pandangannya itu dengan nur Allah. Seolah-olah kita ditelanjangi, nggak sanggup kita dipandanginya itu. Ya, seolah-olah ketika dia lihat kamu tuh lagi telanjang, bukan secara telanjang secara zohir, tapi telanjang batinmu itu. Apa yang ada di batinmu, dia tahu semua. Ya. Nah, ini saya kasih contoh. Coba kalau nonton Habib Umar, lihat matanya. Ya. Itu matanya itu tembus itu. Ada yang dia lihat itu. Ya. Kalau dia ngelihat tembok, bukan tembok yang dia lihat, di sebalik tembok itu ada yang dia lihat. Ya. Jauh itu matanya itu, pandangannya. Ya, silakan diulang-ulang untuk teman-teman yang lain, ya sama-sama belajar. Kalau kita sudah di situ ya sudah, syukuri. Jangan diaku-akui. Ini rahmat dari Allah, ini anugerah dari Allah. Ya Allah, jaga hatiku. Jangan sampai ada keakuan, ya. Minta terus sama Allah, doa terus. Bagus ini. Kalau kita sudah di makom musyahadah itu bagus. Akhlak pasti berubah lebih baik. Ketakwaan kita pasti bertingkat berkali lipat. Ya. Makanya banyak orang yang sudah di makom itu ya ibarat kata terlahir kembali. Berubah itu sifatnya, perangainya, perbuatannya berubah. Nanti jangan heran orang-orang sekitar akan nanya, apa yang kau amalkan? Kok kau lain sekali sekarang? Kok kamu beda sekali sekarang? Ya kan? Nah, nanti akan dapat seperti itu. Jadi silakan diulang-ulang bagi saudaraku, sahabatku. Mudah-mudahan paham ya. Sama-sama kita belajar. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.